sambil nulis aja nanti yang penting. Kalau di BPT kan dijelasin kalau integral itu adalah anti turunan atau anti derivatif. Nah itu maksudnya nanti kan integral tak tentu buat nyari sebuah fungsi. Nah kalau sekarang gue pengen bahas esensi dari integral dulu. Anti turunan nanti gue jelasin sekalian sama teori dasar. Nah jadi integral itu apa? Jadi awal mulanya integral itu orang zaman dulu itu penasaran. Matematika zaman dulu itu penasaran integral kalau kita punya fungsi kayak gini, itu luasnya itu berapa? Luasnya itu luas yang di bawah grafik ini itu tuh berapa? Kalau kita tahu luas persegi panjang atau luas persegi itu apa luas? Panjang kali lebar kan? Kalau persegi kan persegi itu tinggal ini panjang kali lebar. Sama kalau misalkan bentuk grafik. Kalau misalkan bentuk grafiknya kayak gini nih, grafiknya lurus. Grafik Y sama dengan K. K ini sebuah konstanta. Jadi kalau misalkan di sini bentuk titik 4 berarti K-nya 4. K sama dengan 4. Kalau bentuknya kayak gini, ini gampang aja. Tinggal kita cari di sini kan berarti ininya ya, lebar atau panjangnya lah, sini 4 nih. Sama tinggal kita tentuin ini. Kalau di integral itu ada batasnya, batas kanan, batas kiri atau batas atas, batas bawah lah. Misalkan kita kasih batas di sini. Di sini batasnya misalkan 2. Sama di sini disungguhin berarti dari 0 ya. Ya udah, tinggal kita hitung aja. Luas daerah ini atau areanya itu 2 kali 4 kan. Udah berarti integralnya itu atau luasnya integralnya itu 8. Itu kalau bentuknya kayak gini, fungsinya cuma garis lurus. Gimana kalau bentuknya kayak gini, fungsinya itu bentuknya acak, bentuknya nggak bisa kita selesaiin pakai rumus biasa. Nah jadi mereka itu bikin penyederhanaan lah. Gimana kalau misalkan di bawah kurva ini dibikin bentuk kotak-kotak biar bisa selesai pakai kayak gini nih. Dibikin lah misalnya bentuk kotak-kotak begini. Kotak-kotak begini biar bisa kita hitung luas di bawah kurva ini. Ujungnya harus sama, kalau ini kan dia ambil dari ujung sebelah kiri nih. Ini berarti ujungnya juga di sebelah kiri ini. Jadi dibikin bentuk kotak-kotak kayak gini, persegi panjang, biar bisa kita nyelesain pakai kayak gini. Kalau misalkan kita mau hitung ini tuh kita bikin persegi panjang ini sama panjang semua, sama ininya panjangnya sama, bukan panjang ini bawah ini lebarnya sama, anggap aja ini sama lah ya. Kalau kita mau hitung salah satu yang ini, misalkan kita hitung luas dari persegi yang ini, berarti gimana? Yang ini tuh kita anggap delta x ya, delta x untuk x yang ini. Terus lebarnya atau tingginya yang mana? Tingginya yang di sini kan? Ini di sini nih. Ini ke sini atau ini ke sini sama aja. Ini berarti di sini nih. Berarti ini tuh di titik Y yang ada di sini. Paham nggak? Sama sini. Kalau misalkan kita punya fx, kita masukin rumpun yang ini, titik yang ini, masukin ke fungsi, nanti dapat nilai ini. Oke. Berarti ini kita fx, f, i, f, j.
oh gitu. Ini titik C di sini. Gitu. Terus gimana cara? Ini kan baru satu ya, satu persegi panjang. Berarti kita nulisnya FJ nanti kalau bingung di apa nanti dikali delta X. Untuk satu ini doang, satu persegi panjang. Kan ini ada banyak persegi panjangnya. Berarti kita jumlahkan nanti ini FT kali delta X ditambah FT kali delta X yang sebelahnya. Kita bisa pakai notasi sigma. Nah, I ini apa? I itu apa ya? I itu kayak titik yang di sini. I itu angka 1, 2, 3, 4 angka yang berurutan. Jadi di sini tuh titik 1, di sini titik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Itu urutannya gitu, mulai dari 1. Itu berarti mulai dari 1 sampai N. N ini apa? N itu banyaknya persegi panjangnya. Misalkan ini ada berapa persegi panjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti dari 1 sampai 11. Ini kalau bingung sigma itu apa? Sigma itu intinya penjumlahan dari ini. Kalau mau dijabarin ini kayak gini. Jadi F C yang 1 nih dikali delta X kan sama semua. Jadi tiap ini sama semua. Terus ditambah FC2 delta X. Terus ditambah terus sampai FC yang ke 11 kali delta X. 11 12 ya? C nya ada 12 X ya, titik yang 1, 2, 3. I itu titik ini, titik yang X ini 1, 2, 3, 4, 5. X ke 1, X ke 2 bukan titiknya sih, bukan titik X 1, X ke 1, X ke 2. Kalau di sini kan X nya berarti ada 12 kali kan. FCM FCI 12. Di sini aman nggak? 12 total. Nah ini nanti kalau kita ini kan ini berarti N ke 1 kan, N ke 1 ini N ke 2, ini N ke 11 dan 12 yang terakhir lagi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ada 11 ya enggak ya? Iya FCI nya berarti ini C nya 12, C nya 11 kan gitu ya. N nya itu dia persegi panjang. N nya banyak persegi panjangnya. Kalau mau 12 berarti C nya dari mana? Oh iya. Kalau mau N nya 12, C nya dari kalau banyak titik sama banyak persegi panjang sama nggak sih? Tapi kan kita ngitungnya C nya dari ini dari 1. Ini 1, 2 berarti C1, C2 ini di sini berarti ini persegi panjang ke 1, persegi panjang ke 2 berarti ini dari 3 ini yang kedua, ini yang ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, 11. F nya C nya berarti pakai C sampai C11 doang. Karena yang kita lihat tuh cuma ujung kiri nih, ujung kiri cuma ada 11 ujung. Kalau sampai sini ini kan ujung sebelah kanan kan, paling kanan, berarti kayak gini. Terus kita kan udah dapat bentuk yang ini nih. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada ruang-ruang kosong di sini. Ini nggak kehitung nih. Padahal itu ada di bawah kurva juga. Gimana caranya biar ini tuh bisa kehitung juga, biar yang ini juga ada lebihnya, gimana caranya biar bentuknya pas. Nah ini kita kecilin, kita tambah lagi M nya, tambah lagi
kayak gini. Kalau kayak gini kan makin sedikit lah, makin banyak yang kita ambil luas tuh. Kayak gini. Nah, itu artinya kalau misalkan n-nya kita perbanyak terus-menerus, n-nya jumlah ininya kalau kita perbanyak, itu nanti kita bisa dapat luas asli dari ini. Nanti kita bisa tulis di sini. Yang limit n-nya mendekati hingga n yang ini kan n harusnya mendekati hingga sigma i mulai dari 1 sampai n f j i dikali delta s. Nah, ini rumus yang disebut limit jumlah Riemann. Jadi orang yang namanya Riemann ini dia yang kita yang begini. Nah, kita kan udah tahu nih rumus jumlah Riemann kayak gini, limit jumlah Riemann. Gimana cara kita nyari ini? Ini luas kan? Ini luas nih. Nyari delta x itu gimana? Delta x. Kalau kita lihat di sini, ini dari ujung. Misalkan kita mau ambilnya kan dari sini. Kalau limit tentu itu dibatasin pasti dari situ sampai sini lah gitu. Dari sini. X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Ini B, ini A. Caranya tinggal kita selisih aja, selisih ini berapa, terus dibagi sama banyaknya ini, banyak persegi panjangnya. Berarti yang B dikurang dengan A, yang B yang ini dikurang per N. N ini banyaknya. Misalkan kalau N ini tadi ada 11 ya, ada 11 jadi ada 11 persegi panjang, berarti B kurang N per B kurang A per N persegi panjang. Dapat nggak? Kita dapat nanti ini apa delta-deltanya di sini tuh segini. Terus FCI. Nah, kalau mau nyari FCI, F-nya kan kita nanti dapat nih nilai fx-nya. Fx-nya berapa? Tinggal kita masukin CI-nya. Berarti masalahnya kita harus cari tahu dulu CI itu berapa, CI itu berapa. Buat dapat nilai CI itu ada 3 macam. Kita bisa ambil bentuknya pakai titik ujung yang sebelah kiri, ujung kiri. Maksudnya ujung kiri itu yang menyentuh grafiknya, ya kan, ini di ujung kiri yang itu. Kalau ujung kanan gimana? Ujung kanan ya berarti ujung sebelah kanannya gitu. Ujung sebelah kanan. Nah, ini kanan kan, ujung sebelah kanannya yang ngambil. Kalau tengah ya berarti ujung berarti tengahnya yang dipakai. Berarti tengah-tengah, ini tengah-tengahnya kan. Tengah-tengahnya. Nah, kebayang nggak bentuknya? Nah, dari sini juga bisa kita simpulin. Kalau misalkan kita ambil titik ujung dan titik tengah, itu kita bisa dapat hasil yang lebih sesuai jika n-nya diketahui. Maksudnya apa? Kalau misalkan n ini 3, nilai 3 ini, kita bisa dapat nilai yang lebih sesuai. Nih, ini ada yang lebih di sini, sama ada yang kurang di sini. Berarti kayak saling menghilangkan ini. Ada yang isi, ada yang keluar gitu. Kalau pakai ini tuh ada yang kosong, titik ujung kiri. Kalau pakai titik ujung kanan, malah ada yang lebih. Ini kita buktiin gimana hasilnya. Itu kalau n-nya diketahui, misalkan n-nya 10, n-nya ada lah, bukan n-nya hingga. Kalau n-nya hingga, mau kita pakai di ujung kiri, kanan atau tengah, itu hasilnya sama. Karena kan kalau n-nya hingga ini dikecil-kecilin terus mau kita ambil ujung mana itu nggak bisa kelihatan ujung mana, karena ini kecil banget kan. Hasilnya pasti sama, maksudnya ujung mana. Kalau n-nya hingga, kalau n-nya diketahui beda. Nah, ini kalau C kita pakai ujung, titik ujung kanan, itu CI sama dengan XI. XI ini apa nanti? Kalau
kita pakai titik ujung kiri, CI ini sama dengan X I-1 ya, I-1. Kalau pakai titik tengah, CI ini dirata-ratain, kanan kiri kita rata-ratain. XI-1 ditambah XI dibagi 2, rata-rata dari kedua ini. Sekarang kita ambil contohnya. XI ini apa? XI ini yang paling kanan ini A ditambah sama delta XI. Masuk akal nggak? Kalau kita A yang ini ditambah sama ini delta XI, jadi kita nanti bakal dapat nilai XI. Delta X dikali I. Kalau delta X nya dikali 2 berarti kan delta X nya 2 kali. Delta X nya 2 kali berarti kita dapat titik yang kedua, X yang kedua. Makanya kita pakai I di situ. Pokoknya I itu urutan 1, 2, 3 gitu. Kalau N itu banyaknya persegi panjang. Ini titik ujung. Itu udah dapat nih titik CI sama delta X, carinya kayak gitu. Berarti kalau FCI tinggal kita masukin fungsinya apa. Kalau fungsinya X plus 4, misalkan X plus 4 FCI, ya udah berarti kita pakai titik yang mana nih? Atau kayak mana? Yang paling Coba karena aku masih bingung. Kenapa? Aku masih bingung ya. Kenapa? Gimana? coba yang Enggak, susah tuh biar aku masih bingung. Oke, itu kayak gimana? Boleh. Gambar. ya lebih bingung dengan visualisasinya itu kan. Oh, nyari ya. Contoh soal. Apa? Iya. Contoh soal. Aku ya pas tengah itu kayak gimana pas masukin ke F ini. Oh, Kan kita ada kita udah dapat nih CI-nya. Fungsinya kayak gini. Berarti Kalau pakai itu gimana? kalau fx kan ini fx lah. Ini fx-nya sama dengan kayak gini. Kalau FCI kita tinggal masukin CI-nya. Kita pakai CI yang ini. Berarti ini sama dengan XI-1 plus XI per 2 Oh, ditambah 4. tinggal diganti. Ya, tinggal ganti X-nya dari CI. Terus kalau X ini satu itu gini. Nanti kita coba langsung di contoh soal aja kalau X-1 itu. Kalau misalkan dia kuadrat, berarti tinggal dihapus. Kalau fx-nya kuadrat, berarti kita ambil ujung kiri misalkan. Tinggal XI-1 dikuadratin. Gitu. pas 4. Ini fx-nya kan X kuadrat. Oh. Berarti kan CI-nya XI-1 kita Tinggal tinggalkan satunya itu dia sebagai titik atau I-1 I itu nanti kita kemudian nanti dikali nanti ini nanti dikali I-1. Nah kita apa ya, mau coba contoh soal. Oh terus kalau sigma gimana cara ngapalin notasi sigma ini? Kan banyak ya. Kalau misalkan kita punya sigma I dari 1 sampai N dan kita dapat CN K ini benar nggak? Tidak, misalkan I. Kalau kayak gini itu rumusnya N plus 1 per 2. Kenapa begini? Kalau kita tahu N-nya ini berapa? N-nya mau berapa nih? 3 ada, oke 3. Berarti kan bisa kita masukin kayak gini kan. I-nya yang 3, jadi kita 10 deh. 10. Berarti I-nya sampai 10 nih. Berarti tinggal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 10. Ya kan? Ini kan 1. I-nya mulai dari 1 sampai 10. Ini I1, ini I2 gitu kan bisa. Itu sih. Ya, pokoknya I-nya nanti sampai 10. Sampai 10. Ini ada 10. 1 sampai 10. Ini kalau misalnya kita tambah bisa, tapi ada cara gampangnya. Tinggal kita tambah aja yang ujung betul ini. Ingat ya cara aritmatika
tiga, beda gitu. Tinggal tambahin aja 10 ditambah 1, 10 tambah 1, terus nanti karena ini nanti ditambah ini ditambah ini. 10 tambah 1 11, ini juga 11. Bukan. Kalau misalkan 5, 6, 7, 8, 9, 10, udah. Ini berapa? 11. Berapa kali 11 ya? 5 kali ya? 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dikali 5 itu kan 10 dibagi 2 ini kan. Jadi bisa kita tulis kayak gini. Mau jadi kalau misalkan di n nya ada 100, tinggal kita masukin aja 100 tambah 1, 101 dikali 100 di sini dibagi 2. Berapa? Berarti kita dapat angka itu kita sederhanain gitu. Begitu juga kalau i-nya kuadrat bagi 3 itu nanti kita bisa dapat kuadrat. Kalau sigma i dari 1 sampai n untuk i kuadrat itu nanti rumusnya n plus 1 2n plus 1 per 6. Ini bisa dijelasin kayak tadi, kalau mau coba aja nanti pasti dapat jadi. Ini juga bisa disederhanain sih. Ini kalau mau disederhanain dia jadinya n pangkat 3 kan, 2n pangkat 3 ya kan. Ini kali ya, n kuadrat kali ini 2n pangkat 3. Terus ini mau dijabarin nggak kalau selesai? Ini kalau nanti jadi ini 3n pangkat 2 tambah n per 6. Ini dapatnya dari ini kan. Terus kalau i nya pangkat 3 n nya pangkat 3, tinggal ini di kuadratin n plus 1 per 2 di kuadrat. Kalau i nya pangkat 3 itu udah berapa menit? Dulu deh.